Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya di Kang Edi Channel. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman kepala sekolah khususnya bahwa banyak hal yang perlu kita diskusikan bersama terkait dengan tugas dan fungsi kepala sekolah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dan mohon maaf bukan bermaksud menggurui, tetapi kita pada kali ini saya ingin membagikan tip-tip ya, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya menjadi kepala sekolah yang baik, menjadi kepala sekolah yang ideal, hebat dan disukai, tentu disukai oleh banyak orang. Bapak dan Ibu kepala sekolah yang hebat-hebat, izinkan pada kesempatan ini saya ingin memaparkan dan berbagi kepada teman-teman kepala sekolah, di mana kepala sekolah adalah sebuah jabatan yang sangat strategis, jabatan tertinggi di sebuah lembaga satuan pendidikan, dan ini berpengaruh terhadap situasi dan kondisi kemudian kemajuan sekolah. Karena kepemimpinan itu sangat dibutuhkan ya. Kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan yang hebat, kepemimpinan yang disukai itu sangat dibutuhkan di sebuah lembaga pendidikan. Untuk itu saya akan sedikit coba kita bersama-sama berdiskusi ya terkait dengan hal-hal yang sifatnya bisa memajukan, bisa membuat kemajuan sekolah ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya teman-teman kepala sekolah, bahwa sekolah ideal itu adalah sebuah idaman tentu ya, sebuah harapan bagi semua orang, tidak hanya barangkali di lingkungan sekolah. Kepala sekolah yang ideal juga dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentu di dalam mewujudkan sekolah ideal itu tentu ada kriteria. Yang pertama kriterianya adalah kepala sekolah yang demokratis. Kepala sekolah yang demokratis itu adalah kepala sekolah yang terbuka, ya, mau menerima masukan, kemudian memberikan masukan, hal-hal yang baik tentu, ya, tidak ada salahnya kita terima sebagai bahan masukan ke depan. Bagaimana sekolah ini bisa harmonis ya. Sekolah ini bisa maju dengan baik. Tentu harus demokratis. Ya, demokratis dalam arti lebih fleksibel ya seorang kepala sekolah itu. Yang kedua, kepala sekolah harus kreatif dan imajinatif. Jadi kepala sekolah tentu ini menjadi sebuah tantangan bagaimana menjadi kepala sekolah yang kreatif dan kepala sekolah yang imajinatif. Penuh ide-ide, penuh gagasan, penuh cita-cita, kemudian ide-ide baru, ide-ide yang baik tentunya di dalam mengembangkan sekolah yang dipimpinnya tentu ya. Kemudian kepala sekolah yang mampu menjadi teladan. Nah ini penting, mengapa? Karena kepala sekolah itu figur publik ya. Menurut saya ini figur publik, figur yang patut dicontoh, baik itu oleh guru-guru yang ada di sekolah, oleh siswa, termasuk orang tua di dalamnya. Nah, sehingga dibutuhkan teladan-teladan yang baik. Tunjukkan bagaimana kepala sekolah berperilaku, kepala sekolah yang memberikan contoh baik, sehingga menjadikan cerminan bahwa terjadi keharmonisan yang luar biasa di lingkungan sekolah. Kemudian kita lanjut kemudian untuk kepala sekolah yang hebat. Nah, ini berbicara kepala sekolah yang hebat ini terkadang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dipraktekkan. Apa sih sebenarnya kepala sekolah yang hebat itu? Menurut Saint Jenkins menampilkan 8 kriteria. Jadi Saint Jenkins ini menampilkan 8 kriteria. Yang pertama visi. Jadi kepala sekolah tentu harus visioner dong, ya. Visioner itu bagaimana dia ke depan
bagaimana sekolah ini menjadikan sebuah alat ya untuk menggapai cita-cita. Jadi visioner. Kemudian keberanian. Kemudian gairah, cerdas, bijaksana, tenang dan optimis. Kemudian persuasi dan ingin tahu. Nah, 8 kriteria ini tentu harus dijadikan sebagai bahan bagi teman-teman kepala sekolah agar sekolah yang dipimpinnya lebih maju tentu ya. Sekolah yang dipimpinnya lebih cepat berkembang. Saya yakin orang tua menilai dari sosok seorang kepala sekolah. Ya, murid-muridnya juga menilai dari sosok seorang kepala sekolah. Kepala sekolah yang berani, memiliki keberanian, artinya tegas, ya, tegas, komitmen terhadap apa yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, ini penting menurut saya apabila 8 kriteria ini diterapkan, kemudian bersama-sama seluruh warga sekolah untuk menerapkan ya 8 kriteria ini. Ini penting ya menurut saya ini. Karena kepala sekolah yang hebat itu ya tentu punya gagasan yang banyak ya, dan gagasan ini harus didukung oleh seluruh guru. Jadi kan ada juga ya kepala sekolah yang punya gagasan, punya ide, punya keberanian, punya komitmen, tetapi tidak didukung oleh teman-teman gurunya. Ini menurut saya ada yang salah. Menurut saya ada yang salah. Entah itu mungkin cara komunikasi, kemudian tidak terbuka, tidak transparan, sehingga terjadi ketidakharmonisan. Jadi sulit untuk mengembangkan sekolah apabila kepala sekolah yang dipimpinnya atau kepala sekolah yang menjadi figur publiknya itu keluar ya dari sifat-sifat baik ya, bagaimana seorang pemimpin di dalam satuan pendidikan. Kemudian kepala sekolah yang disukai. Nah, ini adalah cita-cita menurut saya, cita-cita bagaimana kepala sekolah bisa menjadi figur yang disukai oleh banyak orang. Ya paling tidak disukai oleh teman-teman di sekolahnya. Ya, apalagi ya kalau sudah keluar seperti orang tua. Jadi orang tua melihat, orang tua menilai, mengevaluasi kinerja sekolah. Jadi kuncinya sebenarnya ada di kepala sekolah ya. Mau di merah, mau di hitam, mau di putih, lembaga sekolah itu ya harus maksud saya tergantung kepala sekolahnya. Nah, ini penting ya, mari kita berdiskusikan dan bersama-sama berkomitmen bagaimana menjadi kepala sekolah yang disukai, kemudian yang hebat, kemudian kepala sekolah yang ideal. Kembali ke kepala sekolah yang disukai, ini tentu ada beberapa hal ya, bagaimana menjadikan menjadi kepala sekolah yang disukai. Yang pertama, jadikan jabatan pimpinan sekolah sebagai jabatan amanah. Ya, ini kunci ya. Kalau misalnya jabatannya tidak amanah, dalam arti misalnya bekerja hanya gugur kewajiban saja, nah ini tentu akan keluar dari hal-hal yang kita harapkan. Kemudian menjadi uswatun hasanah. Nah, menjadi jalan kebaikan, menjadi pelayan yang baik. Terkadang kepala sekolah itu lebih kepada dirinya mengaku sebagai penguasa, bukan sebagai pelayan. Yang baik itu adalah kepala sekolah yang sebagai pelayan, melayani warga sekolah, baik itu guru, kemudian siswa, termasuk orang tua. Nah, ini penting menurut saya kita kembangkan bagaimana menjadi kepala sekolah yang ideal, kepala sekolah yang hebat, dan kepala sekolah yang disukai. Sekali lagi saya tidak menggurui Bapak dan Ibu, ini hanya berbagi bagaimana mewujudkan sekolah yang hebat, mewujudkan sekolah yang maju dan berkembang. Kalau kita lihat sekolah-sekolah di kita itu ada yang memang siswanya melonjak naik ya, tiap tahun terus bertambah ya siswa yang sekolah ke situ. Ada juga yang menurun ya. Kok tiap tahun ini siswanya menurun? Nah, ini mesti introspeksi ya. Ada apa ini? Berarti ada yang salah ya yang kita pimpin ini.
Nah, ini mesti didiskusikan bersama-sama bersama warga sekolah, ya. Itu saja barangkali ini tips ya, kita berbagi. Sekali lagi saya tidak menggurui, tetapi ini hanya untuk mengingatkan kembali ya, hanya untuk ya berbagi wawasan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi teman-teman khususnya kepala sekolah. Demikian, terima kasih, salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.